Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan saya, Trisuswa Sulistyawati, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Anak-anakku kelas 7, di masa pandemi COVID-19 ini, Ibu harapkan anak-anakku selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker bila bepergian, dan menjaga jarak, serta hindari kerumunan. Sebelum kita membahas lebih lanjut materi tentang teks prosedur, perhatikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Adapun tujuan mempelajari teks prosedur yaitu diharapkan siswa dapat memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran tadi, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki materi, simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Oke, ini ikan tenggirinya kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan gula pasir. Lalu nih kita aduk dulu dengan kecepatan rendah. Nah, setelah lembut begini, kita masukkan airnya dikit-dikit ya, tuh. Paling enak beli gelas ukur yang kayak gini. Ini namanya gelas ukur belalai gajah. Padahal gajah nggak segini gedenya ya, segini gede. Ya, kasih dikit-dikit sampai dia benar-benar tercampur rata dan lumat ya. Nanti dia kental. Tuh, udah kelihatan kan? Nah, dari sini harus pakai tangan. Saya sediakan baskom yang besar karena dia akan ulen ya. Ini diameternya 40 cm. Kalau lagi hujan bisa buat tutupan. Sudah cukup. Jadi kalau masak di dapur itu nggak boleh sambil merengut. Kalau merengut dipastikan masakannya nggak enak ya. Jamin itu. Nah ini kita harus pakai tangan ya. Nah netizen jangan suka nanya, Chef itu kok nggak cuci tangan? Memangnya saya harus syuting lagi cuci tangan ya. Kita chef punya standar masak ya. Tangan saya bersih karena saya udah cuci dengan air sungai Ciliwung. Baru kita masukkan ke sini. Nah baru kita masukkan dia yang namanya garam ya. Ini harus pakai tangan dan tidak boleh pakai sarung tangan. Kalau Anda pakai sarung tangan, Anda tidak bisa merasakan teksturnya yang lembut bagaimana ya. Jadi cuci tangan dulu. Tuh ya, diginikan dulu supaya tercampur rata. Nah, kalau udah masuk garam, cepat-cepat kita masukkan sagunya. Saya ini pakai sagu tani. Tuh, jangan semuanya ya. Dikit dulu, terus diaduk pelan-pelan supaya tercampur rata ya. Kalau kurang tambahin lagi nggak apa-apa sampai dia bisa dipulung ya. Nanti lama-lama dia kayak roti gitu bisa dilepas. Masuk lagi sedikit. Oh, jadilah sudah. Kemudian jangan langsung diisikan ya, nggak boleh ya. Nah kita diamkan dia kurang lebih 7 hari 7 malam mandi air kembang. Oh enggak ya, kurang lebih 15-20 menit supaya apa? Sagunya homogen dengan dagingnya ikan. Nah, untuk mengisi pempek kapal selam, banyak sekali yang gagal mengisinya ya. Jadi telurnya ditaruh dulu di mangkok seperti begini. Putihnya jangan dimasukkan semua, kuningnya saja. Baru dimasukkan ke dalam pempek. Bisa juga telurnya dikukus dulu. Dan harus telur bebek. Ya, kita timbang dulu adonannya. Ini boleh tangannya pegang sagu tani dulu. Kurang lebih kita timbang. Kalau mau pakai telur bebek 150, kalau pakai telur ayam 100. Tapi kalau pakai telur puyuh ada juga kan kecil-kecil 75 gram boleh ya. Tuh, udah masukkan ke dalam ini. Nah, airnya ini jangan lupa Anda harus masukkan daun salam. Coba kalau di sana sih nggak pakai, cuman ini resep saya pakai daun salam. Nanti kalau dimakan empek-empeknya enak sekali. Karena telurnya sudah habis, nah ini Anda jangan buang. Kita mau bikin pempek lenjer ya, karena resepnya sama ya. Kita bagi dua.
Nah, sekarang kan lagi direbus empek-empek kapal selam sama empek Challenger-nya. Nah, inilah yang namanya empek-empek kapal selam. Nah, anak-anakku, setelah melihat tayangan tadi, kira-kira sudah terbayang belum apa itu teks prosedur? Ya, kalau kita amati video yang ditampilkan tadi tentang cara atau proses pembuatan pempek yang merupakan makanan khas Wong Kitogalo. Hal itu berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini tentang teks prosedur. Teks prosedur mencakup tujuan, fungsi, dan jenis, informasi penting, simpulan, struktur dan kebahasaan, serta penyusunan teks. Adapun pengertian tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Pengertian tujuan, fungsi, dan contoh. Sedangkan jenis teks prosedur ada 3. 1. Teks prosedur membuat sesuatu. 2. Teks prosedur memainkan alat. 3. Teks prosedur melakukan sesuatu. Informasi penting dalam teks prosedur. Simpulan isi teks prosedur terdiri dari pokok isi teks dan inti sari teks. Struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, bahan-bahan, langkah-langkah, dan penutup. Kebahasaan dalam teks prosedur. 1. Menggunakan penomoran yang ditunjukkan urutan atau tahapan. 2. Menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. 3. Menggunakan kata ganti orang kedua. 4. Menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan. 5. Menggunakan kata keterangan. Tahap terakhir yaitu penyusunan teks prosedur. Adapun langkah-langkah penyusunan teks prosedur. 1. Menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur. 2. Mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. 3. Menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. 4. Mencari data tentang topik yang akan ditulis. 5. Mencatat alat dan bahan yang digunakan. 6. Menuliskan menjadi teks prosedur padu. Serta 7. Mencatat langkah-langkah secara sistematis. Nah, anak-anakku, demikian penjelasan Ibu tentang teks prosedur. Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Pensa Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.